lagi bersama Cikita Media. Ini memang ya mudah-mudahan pengalaman kamu ini juga menjadi pengingat alarm buat semua orang yang di luar sana gitu ya, bahwa bahkan itu kejadian yang dari kamu masa kecil gitu ya. Orang pikir udah dewasa, masa iya masih diingat-ingat. Ternyata itu nyata, luka itu dalam dan masih ada. Dan itu semakin ke-trigger ketika anak kamu sudah mau masuk sekolah. Udah mau masuk SD. Itu muncul tahun ketakutan. depan. Muncul ketakutan itu? Banget. Banget? Banget. Karena kan banyaknya maraknya bully-bulian itu kan. Yang kemarin kasus-kasus itu aku ikutin. Kok aku dulu nggak speak up ya? Tapi takut Kak, kita sebagai korban banyak ancaman soalnya. Banyak ancaman? Waktu kecil aku diancam, kalau ngadu, enggak, posisi aku dulu seorang Kamu penyanyi. merasa terancam? Kamu ngerasa... Dan mami papiku tuh tipenya tuh yang, ya gitu deh. Kamu merasa tidak gak boleh lemah gitu loh. Jadi nggak bisa cerita juga sama dia. Namanya orang Padang ya, kuat banget itu masalah prinsip. Sedangkan anaknya mau disuruh-suruh sama orang. Ngamuk dia. Jadi kamu ingin melawan sekarang, ingin speak up? Cuman buat share aja sih. Untuk anak kamu? Untuk anak aku ke depan, supaya anak aku terjaga dan akunya sembuh. Dan kamu sembuh? Karena aku dicap sakit mental kan. Siapa yang ngecap? Netizen. Kenapa itu penting obrolan? Dan teman-teman sekeliling aku. Karena mereka juga kena provokasi. Kamu yakin itu teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu kenal? Semua. Gak ada yang bisa dipercaya. Gak enak gak bisa percaya sama orang, Kak. Itu aja. Cikita, terima kasih banyak loh kamu sudah mau sharing. Walaupun pasti nggak mudah. Kamu masih ada banyak emosi, kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Tapi mudah-mudahan dengan sharingmu ini menjadi pengingat buat semua orang gitu ya. Di umur berapapun, ya melalui apapun, baik secara langsung maupun secara tulisan di sosial media, bahwa kata-kata itu bisa berpengaruh, menyakiti orang lain dengan akibat yang panjang. Dan buat yang merasa disakiti, dibully, tidak apa-apa minta tolong dan mengadu, bahwa rasa sakit itu nyata, rasa sedih itu nyata, rasa marah itu nyata, tidak apa-apa. Karena kita memang manusia. Ya, kita berusaha kuat, tapi sedih, marah, ya itu nyata. Nyata adanya. Ada Kak Seto, kita ngobrol sama Kak Seto. Kita lihat dulu profilnya. Aduh, ini kita bahas satu persatu ya. Skydiving loh, Masya Allah. Ini captionnya ya. Menyambut usia 37 dengan terjun payung dalam rangka menyambut ulang tahun yang jatuh pada 28 Agustus. Saya melakukan terjun payung atau yang dikenal dengan istilah skydiving. Mencoba skydiving untuk mengatasi rasa takut terhadap ketinggian serta melatih mental baja. Sayangnya karena saya sudah usia lanjut di tanah air, saya banyak tidak diizinkan untuk melakukan terjun payung. Jadi ketika saya berkesempatan untuk melakukan di Sydney, maka itu dilakukan. Justru emang punya rasa takut ketinggian? Dulu waktu kecil ya. Dulu waktu kecil? Ya, karena pernah jatuh, kepala bocor, dijahit. Nah, untuk menutupi jahitannya makanya pakai poni sampai sekarang. Ini kepikirannya karena kan ada banyak ya yang untuk mengatasi ketinggian tuh bisa ada panjat tebing, ini skydiving gitu ya. Kenapa itu yang dipilih? Ya sudah, naik ke atas genting sudah, udah pernah parkour juga, lalu panjat tebing juga sudah. Nah, ya ini ya, gimana yang malah ya nanti juga mau naik gunung di Seven Summits itu. Tapi ya salah satu kesempatan waktu itu saya diundang oleh Mabes Polri ke Australia untuk kegiatan kerjasama dengan polisi federal di sana mengatasi perdagangan anak, child trafficking ya. Nah, pas di sana kesempatan pas di Sydney ada tempat untuk terjun payung. Nah, untuk siapa tahu boleh diizinkan itu. Jadi tandem ya. Ternyata yang penting ditanya satu pertanyaan, berani nggak? Ya saya bilang berani sekali gitu. Itu nggak perlu dicek kesehatannya gimana gitu enggak. Hanya masalah berani atau nggak gitu ya. Iya, begitu berani ya sudah. Gimana rasanya? Bila, ya nikmat sekali, indah sekali. Jadi memang sampai saya teriak-teriak, aduh alhamdulillah. Mau coba lagi? Pengen sekali lagi. Bahkan kalau bisa, ya boleh, kalau boleh
sendiri. Gitu. Itu kan Sendiri. tandem kan. Tapi ya katanya mesti latihan dulu ya. Boleh saja nanti kalau diizinkan. Oh, ini udah ada planning ya, mau akan Iya. latihan. Tapi menuju ke sini tuh nggak ada latihan secara khusus, secara fisik nggak ada. Enggak. Karena emang kebetulan aja di sana ada nih, nah Iya, gitu ya. kesempatan gitu. Ya paling di rumah paling lompat 3 meter, loncat-loncat itu udah biasa lah gitu. Oke. Ini apakah memang setiap menuju ulang tahun itu ada selalu hal baru yang dicoba atau gimana sih Kak Seto? Iya, ya gitulah. Itu salah satu resep awet muda ya? Iya, Memiliki pokoknya tujuan-tujuan baru. kan umur sekedar angka kan. Kalau Iya. perasaan masih 37 Oh, ya nggak boleh cengeng lah. Setuju. Umur itu hanya sekedar angka, perasaan itu yang penting ya, masih 37. Nah, ini salah satu juga kegiatan yang dilakukan adalah tapak tilas menjadi pemulung. Karena dulu katanya waktu merantau ke Jakarta, nggak punya uang, cara cari uang sakunya salah satunya adalah dengan Iya, waktu itu kan saya kembar kan. Nah, kembar kan biasanya dibanding-bandingkan. Nah, waktu itu zaman kecil pokoknya kalau nggak dokter, insinyur gitu. Nah, kita sama-sama ingin jadi dokter. Waktu lulus SMA, daftar, dia diterima di Fakultas Kedokteran Erlangga, saya tidak. Akhirnya saya coba ke Gajah Mada dulu, Gajah Mada. gagal, ke mana? UI, bukan? Enggak, Gajah di Mada, Ponegoro, Semarang gagal, UI gagal. Ya sudah, karena saya malu, ya nganggur di rumah dan diledek juga teman-teman, bodoh segala macam. Ya udah, untuk menghilangkan rasa tertekan, lalu saya bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta gitu. Nah di Jakarta nggak punya teman, nggak punya saudara, ya udah mulai dari bawah. Tidurnya juga kalau di emperan toko itu masih mewah ya. Terpaksa di tempat sampah gitu. Itu dalam rangka minggat berarti ya? Ya, Berapa lama itu sampai akhirnya 7 bulan 7 jadi bulan? gelandangan, ya 2 bulan jadi office boy, lalu 7 tahun jadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, tapi alhamdulillah diizinkan kuliah sama nyonya rumahnya itu. Ini tuh kuliah psikologi Ya, di UI kan? ya, alhamdulillah di UI. Ya. Alhamdulillah. Baru setelah kuliah itu baru perasaan berangsur-angsur menjadi lebih ringan. Iya, ya akhirnya ya dinikmati semua ya. Pokoknya semua kenangan ini jangan dilupakan. Jadi setiap ulang tahun atau kadang juga setiap memperingati hari pengabdian saya di dunia anak-anak ya mengingat saja masa-masa lalu yang indah itu. Jadi kalau tidur dengan kecoa, kalajengking, cacing itu indah sekali rasanya. Dan aroma yang menyengat. Aromanya juga enak sekali. Enak sekali ya. Oke. Baik, kita akan kembali lagi ngobrol ya setelah berikut ini, jangan kemana. Tetap di Rumpi Musik.